firman bahwa hidup kami hanya untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Bapa di surga, kini saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini boleh kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di atas perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang ke-6. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua pada saat pagi hari ini, saya memberi tema merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk dia menasihatkan supaya mereka tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, mengapa kita harus merendahkan diri seperti Kristus? Di sini di perikop kebenaran firman Tuhan ada nasihat. Nasihat di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran atau peringatan atau berisi teguran. Nasihat juga memperingatkan kita akan segala sesuatu yang kita lakukan.
Begitupun dengan bersatu. Bersatu di sini yaitu adalah kita sepikir, kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Di sini kebenaran firman Tuhan memperingatkan kita bahwa sebagai jemaat Tuhan, kita harus merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri berarti bahwa hidup yang kita hidupi ini bukanlah milik kita, melainkan Kristus yang hidup, yang memerintah atas diri kita. Itulah mengapa kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kristuslah yang mengontrol atau yang mengarahkan kehidupan kita. Karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita merendahkan diri seperti Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus sangat menegaskan pada jemaat di situ. Kalian harus merendahkan diri seperti Kristus. Karena ketika kita merendahkan diri seperti Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ada kasih. Orang yang merendahkan diri seperti Kristus itu pasti memiliki kasih dalam kehidupannya. Dia pasti memiliki penghiburan kasih. Penghiburan kasih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang simpati atau penghiburan seseorang yang dia miliki untuk meringankan beban orang lain. Artinya, ketika dia memiliki penghiburan kasih, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya ataupun tetangganya. Dia seolah-olah masalah yang dihadapi oleh orang lain merupakan masalahnya sendiri. Artinya dia memiliki simpati di dalam dirinya untuk membantu. Terus di dalam kita merendahkan diri seperti Kristus, juga kita memiliki persekutuan roh. Di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persekutuan roh yaitu kita dikaruniakan berbagai talenta oleh Tuhan. Di dalam persekutuan roh, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita masing-masing memiliki karunia. Disinilah ketika kita merendahkan diri, ketika kita memiliki persatuan di dalam Tuhan, kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam kita merendahkan diri juga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada kasih mesra. Kalau kita berbicara tentang kasih mesra, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan yaitu kasih mesra yang lebih dekat lagi, seperti seorang yang bersuami istri, yang memiliki kasih mesra yang sangat dekat. Walaupun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih mesra, walaupun kami yang masih muda ini belum merasakan yang kasih mesra seperti seorang suami istri, tetapi kebenaran firman Tuhan di sini menegaskan kita bahwa kasih mesra di dalam Tuhan itu seumpama seorang yang bersuami istri memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan di dalam kita merendahkan diri juga ada belas kasihan. Kita menanggung bersama dan menempatkan diri di dalam posisi orang yang seolah-olah orang itu dalam memiliki penderitaan. Kita memiliki belas kasihan di dalam Tuhan. Kita menempatkan diri kita kepada orang lain yang berada dalam suatu penderitaan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, dia sangat menegaskan kepada mereka pada saat itu, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, dan satu tujuan. Artinya, semua hal yang berhubungan dengan perasaan, dengan pikiran, atau tutur kata dan tingkah laku, kita harus bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada
pimpinan Tuhan, dari penyertaan Tuhan. Artinya kehidupannya dia menaruhkan sepenuhnya kepada Tuhan. Misalnya apapun yang, contohnya kalau dia bangun pagi, kalau dia ingin memulai suatu pekerjaan, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau buat apa dan saya melakukan apa? Itu artinya orang yang mempertaruhkan dirinya atau yang mempergantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau orang yang tidak rendah hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ingin perbuat di dalam kehidupannya, dia tidak melibatkan Tuhan. Dia kerja-kerja begitu saja, tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Kristus, yaitu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Di dalam sikap dia berdoa atau dalam sikap dia melakukan sesuatu, dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia siap menunggu waktu Tuhan. Dia tidak merasa kuat, dia tidak merasa bahwa dirinya yang paling bisa, tetapi dia selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus merendahkan diri seperti Kristus? Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman yang merendahkan diri kepada Tuhan, karena iman orang percaya itu dia kehidupannya dia mempertaruhkan seutuhnya kepada Tuhan, bahwa dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Yang kedua, ia menjunjung tinggi kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya, dia tidak bisa membiarkan dirinya sendiri dipimpin oleh dirinya sendiri, tetapi dia bergantung terus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Nah, di sini mengapa kita harus merendahkan diri seperti Kristus? Kita akan membaca di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus merendahkan diri seperti Kristus, di mana Tuhan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia turun ke muka bumi ini. Dia telah mengosongkan dirinya, dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia tidak memandang kedudukannya dan kemegahannya, tetapi dia rela lahir di kandang yang hina untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali
Yesus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu atau suatu momen yang paling bersejarah bagi orang percaya karena dia membawa kemenangan, karena dia membawa damai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kelahiran Yesus juga merupakan suatu tindakan di mana Allah dalam segala kemuliaannya dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dan Tuhan juga memperlihatkan kepeduliannya kepada kita semua, dan di mana dia rela lahir di kandang yang hina, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tempat yang kotor, di tempat yang paling menjijikan, di mana coba kita bayangkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, raja di atas segala raja yang memiliki segalanya, dia rela turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia rela lahir di kandang yang hina, yang sepatutnya tidak layak bagi dia. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita, di mana Tuhan rela meninggalkan tahta kemuliaannya demi menebus dosa saya dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sini ayat yang ke-6 sangat menjelaskan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap lagi bahwa dirinya setara dengan Allah, melainkan dia telah mengosongkan diri dan menjadi manusia. Di sini merupakan suatu teladan bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di mana kita harus merendahkan diri seperti Kristus. Apa sih yang membuat kita sombong di muka bumi ini? Apa sih yang membuat kita bangga? Sedangkan Tuhan saja yang memiliki segala-galanya di dalam, yang memiliki langit dan bumi ini. Dia merendahkan diri, dia rela lahir di kandang yang hina. Mengapa kita manusia yang penuh dengan kotoran dosa-dosa, tetapi kita merasa sombong, kita merasa mampu, kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia sadar, walaupun dia tidak sadar bahwa dirinya adalah milik Tuhan, tetapi dia melakukan apapun yang dia perbuat seolah-olah hidup ini adalah miliknya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini, dia sangat mengingatkan kita untuk kita selalu merendahkan diri seperti Kristus. Kelahirannya juga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menunjukkan suatu pengampunan atau pemulihan bagi kita semua. Dia telah mengampuni kita, dia telah menyucikan kita dari dosa yang lebih kotor daripada kandang itu sendiri. Mungkin dosa-dosa kita lebih menjijikan daripada kandang domba itu sendiri, tempat yang Tuhan lahir pada saat itu. Kalaupun Tuhan Yesus hanya lahir di kandang, kalau kita bandingkan dengan dosa-dosa kita, dengan perbuatan kita yang terlalu jahat ini, tidak sebanding dengan kelahirannya di kandang. Bahkan di kandang itu hanya kotoran kambing domba saja, tetapi lebih menjijikan, lebih bau dosa-dosa kita daripada kandang itu sendiri. Nah, yang menjadi penekanannya bagi kita pada saat pagi ini, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan. Kita harus bersatu, kita harus seia sekata, kita harus memiliki satu tujuan. Apalagi di momen-momen menjelang kita menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki tindakan, kita harus memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu seia sekata, sepikir di dalam Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati di dalam diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus sepikir di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan buat kita semua, dia rela untuk merendahkan diri. Dia lahir di kandang yang tidak pantas bagi raja yang memiliki segalanya sebenarnya.
Tetapi karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, Dia rela datang ke dunia ini meninggalkan tahta kemuliaannya hanya untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini sampai di sini saja. Marilah kita memiliki